Semesta yang maha sempurna. Nama Tuhan yang dalam Esa. bahasa Arab kan? Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kitab kamu pakai bahasa apa? Bahasa Ibrani. Nah, berarti nama Tuhan kamu itu apa? Yesus. Ya sudah, Yesus aja. Yesus bukan bahasa Ibrani lagian. Yesus itu bahasa Yunani. Ada aja kamu. Nih, satu lagi nih, kamus dari Oxford, kampus Oxford. Ya, Oke. nih kamu lihat nih. Allah itu apa? Allah adalah the name of God among Muslim. The name, nama. Ini sekarang kamus Cambridge, kamus Dictionary of Cambridge.org. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Paham? Yang namanya kuliah itu kita ada waktu karena kita mengeksplor, mencari tahu gitu loh. Ngerti nggak sih? Kamu itu nggak paham. Oke, udah. Nah, ini sekarang saya tunjukin sama kamu. Kita mulai pelan-pelan ya. Kita pakai kamus KBBI dulu. Bahasa Indonesia aja. Nah, kamus bahasa Indonesia. Coba kamu baca di sini tertulisnya gimana nih? Coba kamu yang baca. Allah, nama Tuhan di bahasa Arab, pencipta alam semesta yang maha sempurna. Nama Tuhan yang dalam Esa. bahasa Arab kan? Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kitab kamu pakai bahasa apa? Bahasa Ibrani. Nah, berarti nama Tuhan kamu itu apa? Yesus. Ya sudah, Yesus aja. Yesus bukan bahasa Ibrani lagian. Yesus itu bahasa Yunani. Ada aja kamu. Nih, satu lagi nih, kamus dari Oxford, kampus Oxford. Ya, Oke. nih kamu lihat nih. Allah itu apa? Allah adalah the name of God among Muslim. The name, nama. Ini sekarang kamus Cambridge, kamus Dictionary of Cambridge.org.
Allah, the name of God for Muslim and Arab Christian. Ingat ya, the name, not generic name, but the proper name. Do you understand Yes. what I say? Good. Okay. So, right now, you still believe your God is Nggak Allah? begitu paham bahasa Inggris. Ya udahlah. Berarti kayak mana? Masih Allah nama Tuhanmu. Gini, berarti Gini. Udahlah. Tuhan Mau kau tolak Tuhannya kayak orang mau enggak? Tuhan berarti beda ya Tuhannya orang Tuhannya Abraham sama Tuhannya orang Arab. Tuhannya Abraham itu sama, tapi dituliskan berbeda oleh orang Yahudi dan Al-Quran. Kenapa? Di Al-Quran tidak ada kata Allah. Di Bible tidak ada kata Allah. Di Al-Quran tidak ada kata YHWH. Kami umat Islam tidak diperkenalkan YHWH itu apa. Gitu. Nah, pada dasarnya Tapi kok Tuhannya beda? sama. Gini Bunda, Makanya. kenapa bisa beda dari maksudnya dari umat Yahudi? Padahal kan aliran maksudnya itu kan Oke, masih saya tanya sama kamu. agama Karena kamu Abraham, bawa umat Yahudi. Saya tanya sama kamu. Nama Tuhan menurut orang Yahudi siapa? Yahweh. Sejak kapan kamu bawa satu orang Yahudi yang mengatakan Tuhannya Yahweh? Saya kasih 1 juta kamu. Yahudi manggil Yahweh. Nih saya tunjukin sama kamu Iya. asal muasal kata Abraham Yahweh. kan manggil Coba. Yahweh, Bunda. Sabar. Kamu tahu Burita Wahyu nggak? Berita Wahyu dia itu kadang juga nggak jelas. Waduh, dari skolarmu aja yang bisa bahasa Ibrani kamu bilang dia nggak jelas. Gimana kamu mau bisa diskusi sama aku? Orang yang berilmu dari kalangan Kristen aja kamu nggak hargai kok. Kok kamu bilang itu namanya nggak? Jangan kita ini menyerang pribadi. Kalau nggak sejalan dengan kita langsung bilang orang nggak jelas. Kok Bu Rita Wahyu dibilang nggak jelas? Bu Rita Wahyu itu orang yang udah belajar dan mengajar. Saya menghargai akademisi walaupun agamanya beda dengan saya. Bukan berarti saya ini menerima semua sudut pandang mereka. Tapi setidaknya kita menghargai orang-orang yang sudah belajar ketimbang kamu yang nggak pernah belajar. Gitu. Ya nggak boleh gitu. Jangan merendahkan orang yang sudah belajar. Ya Raja Sonang, agamanya apa? Halo Raja Sonang. Intan Dewi, Bunda agamanya apa? Islam. Raja Sonang. Oke, turun ya. Kalau tidak ada kepentingan untuk naik di atas, nggak usah naik. Ketik 1 kalau yang mau naik. Ya, ketik 1 yang non Muslim yang mau naik. Non Muslim yang mau naik di sini itu boleh bertanya tentang agama saya. Ya, dan boleh menjelaskan agama kalian asal ada syaratnya kalau menjelaskan agama kalian. Buka kamera dan pakai data. Karena kalau kalian nggak buka kamera dan nggak pakai data, kalian nggak boleh ngejelasin, nggak boleh ngajar di sini. Di sini yang boleh ngajar adalah orang-orang yang bisa jelas nampak mukanya siapa. Halo Pak Denny. Halo, Ya, silakan. Agamanya apa? maaf kepencet. Oke. Assalamualaikum. Agamanya Bang? Saya Muslim. Kalau belajar tasawuf bisa nggak? Waalaikumsalam. Jangan di sini. Saya bukan orang yang tertarik dengan bahas-bahas tasawuf-tasawufan. Di sini tempat dialek lintas iman. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Kalau mau tasawufan di pondok pesantren, ya, bukan sama saya. Ketik 1 yang mau naik non muslim. Asep Jawa Timur, ketik 1 non muslim ya, awas loh. Asep Jawa. Agamanya apa? Waduh, Islam. tadi ketik 1 nonis. Ya, agamanya Islam. Duh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bunda? Saya alhamdulillah Pak. Kita langsung diskusi. Biarkan non muslim yang naik. Oke. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Buat teman-teman yang non muslim ketik 1 saya jambak.
Ya. Yang ketik satu saya jambak. Oke, nanti kita baru materi. Materi kita adalah tentang eh, transmisi Al-Quran ya. Transmisi Al-Quran. Saya mau menjelaskan transmisi Al-Quran itu seperti apa. Ini penting supaya banyak orang-orang yang non-muslim itu sadar dan tahu bahwa perbedaan transmisi Quran dan Bible itu beda jauh. Ya, beda jauh. Beda sekali. Oke, saya akan coba untuk menjelaskan transmisi Quran ya. Baik, kita akan coba untuk memberikan pengetahuan kepada orang Kristen yang mengatakan Yahweh itu adalah nama Tuhan. Saya tidak bermasalah dengan kalian penyembah Yahweh, tapi saya harus memberikan edukasi ilmu pengetahuan supaya kalian terserah mau kalian tolak boleh, kalian terima juga boleh. Halo Indra, Pak Indra. Oke, kalau aduh berarti nggak sengaja chat. Oke. Teman-teman ya, teman-teman silakan klik sekarang ini. Apakah Yahweh nama Tuhan yang paling sahih? Ketik sarapan pagi Biblika. Maka teman-teman akan menemukan literasi dari Ibu Rita Wahyu, salah satu pengajar bahasa Ibrani dan pengajar Bible dan orang yang gandrung menjawab tentang kekristenan. Karena dia adalah seorang Kristen, scholar Kristen ya. Nah, jadi Bu Rita Wahyu ini punya situs namanya Sarapan Pagi Biblikal. Dia adalah penulisnya. Judul dari artikel yang ditulis oleh Bu Rita Wahyu, apakah Yahweh nama Tuhan yang paling sahih? Maka ada tanda merah di sana, saya akan bacakan. Pelajari dulu tata krama yang benar dan seksama, pemahaman yang sesuai wawasan Ibrani, bagaimana mengucapkan 4 huruf suci, tetragrammaton Yod He Vav He, yang tidak boleh tidak pernah mengucapkan Yahweh. Doktrin pengajaran Yahweh tidak berasal dari wawasan Ibrani, tetapi justru berasal dari teolog-teolog Barat yang tercabut dari akar Ibrani. Ini menurut Ibu Rita Wahyu. Ya, kalian tolak silakan, nggak ada urusan dengan saya. Saya hanya membacakan literasi supaya kalian mengerti. Saya dapat info dari mana kalau Yahweh ini tidak pernah ada. Oke, ini ada akun Mama Samudra Kasih Sayang ya. Ini wajah ibu ini, maaf ya Bu, kalau saya lihat dari fotonya ibu udah tua banget ya. Maaf ya Bu, maaf saya nggak mau menghina orang tua. Kalau saya lihat ibu ini udah tua banget, ibarat kata tuh udah deket mau mati. Ya kalau kita bicara tuh udah deket mau mati gitu, karena udah tua, wajahnya tuh udah kelihatan mau keriput dan nampak walaupun pakai filter. Ibu barusan bilang Mamat sunat gak ya Rifa? Pertama Bu, saya tidak mau membalas ibu dengan mengatakan encus, just jus, karena itu kurang ajar. Dalam kaidah beragama, mempelintir nama orang yang dihargai dan dihormati oleh orang lain itu sifat kurang ajar. Saya nggak tahu ibu apakah memang dari lahir udah kurang ajar atau memang ibu nggak pernah diajarin orang tua. Oke teman-teman, aku tunjukin ya. Kita kalau seandainya nggak mau dihujat nama Tuhan kita, kita jangan menghujat nabi orang lain ya. Ini nggak bagus. Ini, perhatikan ya. Ini adalah seorang wanita yang sudah tua, tapi tidak bisa merepresentasikan kekristenannya dengan baik. Harus saya bongkarkan ini. Ini jangan ditiru ya anak-anak, anak-anak bunda. Kita kalau udah tua tuh berbuat baik banyak-banyak. Kita kalau udah tua, udah mau mati, kita jangan cari perkara, jangan cari masalah. Nanti dilaporin ke polisi nangis, mencret, ya. Jangan menghujat nama nabi orang lain mengganti. Kami tidak kenal Mamat. Kami tidak kenal Mamat. Yang kami kenal itu adalah Muhammad. Muhammad itu ada artinya dari kata Ahmad, terpuji. Jangan kau hina nama nabiku dengan menggantinya dengan nama Mamat. Aku tidak akan membalas kau dengan mengatakan nama Tuhan kau Jasjus dan Encus. Aku juga tidak akan biarkan ada orang yang menghujat nama Yesus di sini. Ya, jangan nampak kali Bu girangnya di sini. Jangan Bu ya. Tobat ya Bu ya. Ibu udah tuir.
Ya, hargai diri sendiri kalau mau dihargai orang. Jangan bersikap kurang ajar. Apalagi kalau kita sudah tua, apalagi kalau udah mau mati. Ya, masa mau mati kelakuannya kayak gitu? Apa iya kamu seneng dimusuhin sama orang Islam? Kamu pikir orang Islam seneng gitu kamu bilang mamat-mamat gitu? Enggak. Kami umat Islam tuh marah. Nanti kalau kau nanti dapat persekusi sama umat Islam, kau mencret nangis. Kelakuan kau emang biadab. Ya, nanti kalau seandainya kau ketemu sama orang di jalan disenggol sama orang Islam karena orang sakit hati, kau hina nama nabinya. Kau bilang umat Islam yang jahat. Sementara kelakuanmu yang jahat. Ya, kau ini kan hidup di mayoritas Islam. Pasti kau ketemu sama orang Islam. Gitu loh. Ya, halo Jannah, silakan. Halo Kak Jannah, silakan. Oke, saya turunkan. Saya tidak mau orang Islam di sini menghujat nama Yeshua. Sama seperti saya juga nggak mau nama Nabi saya kalian hujat. Saya menghimbau umat beragama, kalau mau diskusi, diskusi aja. Diskusi aja bagus-bagus, supaya kita saling mengedukasi. Jangan perang hujat di sini, nggak bagus. Nanti apa kalian mau perang agama di Indonesia? Emang kalian mau gitu nanti kayak yang terjadi di Poso, saling baku hantam, kepala tercabut dari badannya? Kalian mau begitu? Berpikirlah kalian. Di sini kita diskusi, dan kita diskusi ini menggunakan kaidah ilmu, bukan kebencian. Kalian mau jadi Kristen juga nggak masalah, itu hak kalian. Kalian menyembah Yesus itu silakan, itu hak kalian. Ya, tapi kalian jangan sampai menghujat tokoh yang dimuliakan orang lain. Kalian membalas nggak apa-apa. Nah minimal kalian balas, siapa yang mau kalian balas. Ini nggak ada angin, nggak ada hujan, mamat sunat atau enggak. Pertanyaanmu aja itu pertanyaan hinaan. Kau ganti nama nabi kami. Ya kapan nama nabiku pernah dipanggil mamat? Kalau bapak mau diganti namanya gimana? Bapak kau misal Jonathan dipanggil Jojon, mau kau? Sakit hati kau nanti. Kau sudah tua, pasti kau masukkan anakmu ke sekolah kan, nenek? Kalau kau masukkan anakmu ke sekolah untuk supaya dia beradab, minimal kau juga beradab. Gitu. Ya, seperti itu. Marilah kita, teman-teman yang muslim dan non-muslim itu diskusi saja. Menggunakan data-data dan fakta. Terima kenyataan. Kalau belum bisa nerima kenyataan, jangan nonton. Berat. Ini hanya untuk orang-orang yang siap dengan kenyataan. Ya, nanti diserang orang Islam, akunnya mencret nangis, bilang Islam itu jahat. Padahal kelakuannya jahat banget. Ya tidak perlu ya, teman-teman Islam tidak perlu menyebut encus, Yesus, nggak usah. Tidak usah, itu tidak bagus. Pertama itu tidak memancing mereka untuk menjadi lebih baik. Tapi itu hanya memancing mereka lebih biadab. Karena Allah sudah katakan dalam Quran, wala tasubul ladzina yad'una min dunillah fayasubullah. Jangan mencaci sembahan selain Allah, mereka akan menghujat Allah. Itu Allah yang bilang. Dan bahkan kalian lihat sendiri, kita nggak usah ujat Tuhan mereka aja, mereka udah menghujat Nabi kita. Karena mungkin mereka, bagi si Ibu Samudra tadi, ada kepuasan tersendiri ketika menghina nama orang lain yang dimuliakan orang. Kita nggak tahu secara psikologi kebencian yang ada di hatinya itu. Seseorang yang sudah memiliki kebencian di hatinya itu sulit. Aku mau pindah tempat dulu teman-teman ya. Aku kan close cam dulu karena aku mau pindah tempat dulu. Ya. Sebentar ya, saya pindah dulu.
Sabar teman-teman ya, sabar. Kok lama Uni? Pindah alam. Pindah alam guys. Sabar ya, pindah alam. Kita pindah posisi duduk. Waduh, ini kelihatan nggak aku ya? Pindah alam guys, sabar, sabar. Jadi aku pindah alam, pindah tempat duduk aku ya. Gitu. Yang mau naik sabar ya, yang mau naik sabar. Aku cabut ini dulu aja deh. Sebentar. Oke, ini bagus. Ini bagus suaranya? Bagus ya? Bagus gak? Yang naik tolong jaga cara bahasa kalian, karena aku bukan orang yang ditampar pipi kiri kasih kanan, bukan ya. Aku seorang muslimah yang boleh memerangi orang-orang yang memerangi agama aku. Ya. Halo, Yon Wijaya. Aha, tak cuma lagi aha. Halo, aduh, malah ketawa nih. Halo Pak Yon Wijaya. Iya, wak mat lewat jadi angkit gitu. Mat lewat dia apa ya wak cai tu dudang ya wak tu. Jangan baca itu dia. Nggak sengaja dah ya udah. Nggak sengaja udah nanya dah. Yang tidak ada kepentingan menaik akan saya turunin ya. Uni udah nggak bisa nih ke tempat Mikana. Bukan nggak bisa, tapi ditolak Mikana karena Mikana udah nggak mampu diskusi sama saya karena katanya dia dilarang sama orang tuanya untuk diskusi sama saya. Itu kata si Mikana loh ya. Kata Nandar. Aku taunya juga dari Nandar, bukan dari Mikananya ngomong langsung. Karena terakhir tuh aku udah janji sama Mikana untuk ngebahas tentang Tuhannya Bani Israel itu siapa, Yeshua atau Allah. Tapi nggak jadi gara-gara si Mikananya ya itu tadi si Mikananya bilang dia nggak mau lagi diskusi sama aku gitu. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Yang sabar nggih. Insya Allah sabar dong, kita berdakwah itu sabar. Ya tapi ingat, saya tidak akan membiarkan orang-orang menghujat di sini. Benar, ya. benar. Menghadapi oten-oten itu sabar. Anjini kok akalnya akal mati oten itu. Sabar ya. Oke, ada lagi Pak yang mau disampaikan? Udah, cuma saya pesan sabar aja menghadapi ya. Oke, terima kasih. Yo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Roni. Halo nih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah, kok bisa ini bahasa Minang? Ya, saya orang Sumatera Barat. Oh, gitu. Ayolah nih, makasih banyak Mas Halu dan Tony ya. Oke, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam nih. Ya oke, kita bahas tentang ini ya, tentang transmisi kitab suci. Ini penting loh. Kenapa pembahasan tentang transmisi kitab suci ini penting buat kita semua ketahui? Yang pertama adalah menepis fitnah bahwa Al-Quran ini jatuh gedebuk dari langit. Nah, saya tidak tahu apakah orang Kristen yang bilang bahwa Al-Quran gedebuk jatuh dari langit itu mereka punya literaturnya atau memang mereka gemar sekali untuk memfitnah dan membawakan kabar dusta demi kemuliaan Tuhan. Saya nggak tahu, karena tidak ada satupun narasi dari Quran dan hadis mengatakan Quran itu gedebuk dari langit. Kita bicara tentang transmisi. Transmisi ini adalah perjalanan panjang Quran ini bisa sampai ke tangan kita sebagai orang Islam ini. Kenapa? Apa? Kok bisa gitu? Bagaimana sih prosesnya? Nah, ini penting ya. Saya bahkan senang sekali untuk membahas tentang transmisi kitab suci. Dan ini adalah tema yang selalu dihindari oleh orang-orang Kristen karena tema ini tema yang cukup berat bagi mereka. Karena jujur secara epistemologik atau ilmu asal usul Bible sulit untuk dijelaskan transmisinya.
Nah, kalau kita bicara Al-Quran, transmisi Quran itu panjang teman-teman ya, tapi sangat-sangat tervalidasi dan terverifikasi. Contoh, saya akan kasih dalil dalam Quran ya, bagaimana sih proses penyebaran Quran itu. Nih, saya akan kasih kalian ayat Qurannya. Nah, Quran yang turun pertama kali itu bernama Quran surat Al-Alaq. Teman-teman tahu ya. Dan tahu nggak perintah yang pertama sekali di dalam wahyu pertama itu apa? Yaitu memerintahkan untuk Iqra. Maka perintahnya adalah membaca. Nah, membaca di sini orang Kristen memahaminya menggunakan bahasa Indonesia, bukan memahaminya menggunakan kaidah bahasa Arab. Yang Iqra itu bukan membaca teks tertulis, karena orang Arab pada masa itu tidak terbiasa dengan membaca teks tertulis. Tapi Iqra dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, ini maksudnya adalah lafazkan. Ya, lafazkan. Ya, begitu. Nah, ini yang dimaksud oleh malaikat Jibril, sehingga Rasulullah itu sampai 3 kali. Ya, sampai 3 kali. Yang dimaksud Iqra di sini adalah untuk melafazkan, mengulangi kembali apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Nah, jadi ketika Rasulullah mengulangi yang ketiga kali, barulah beliau selesai selesai dengan malaikat Jibril, dan beliau kemudian pulang ke rumah bertemu dengan istrinya dan beliau meminta untuk diselimuti. Nah, wahyu kedua kemudian turun dalam Quran surah Al-Mudatsir, yaitu orang yang berselimut, ya, baru diperintahkan untuk menyebarkan apa yang disampaikan. Nah, jadi begitu. Artinya kita harus paham transmisi Quran ini transmisinya menggunakan lafazan, lisan by lisan. Kemarin Mikanat mengatakan bahwa dia menertawakan proses lisan by lisan. Padahal yang namanya murid-murid Yesus juga lisan by lisan. Tidak ada bukti otentik yang membuktikan ketika Yesus mengajarkan muridnya itu tidak ada data tertulis pada waktu muridnya mendengarkan Yeshua bicara, itu murid-muridnya menuliskan langsung. Tidak ada, bahkan para penulis, para scholar Kristen sendiri bahkan mengatakan Bible itu ditulis ya tahun ke 60, 40 ya, atau bukan waktu Yesus ngajar. Nah, tapi kalau Rasulullah, ketika Rasulullah itu 23 tahun menjadi Rasul, Al-Quran itu berangsur-angsur turun. Dan ketika Al-Quran berangsur-angsur turun, ada data tertulis bahwa murid-murid Rasulullah itu mencatat langsung. Selain dihafal juga dicatat. Makanya transmisi Quran ini terjaga bukan hanya dengan hafalan, juga tradisi tulis-menulis. Itu kenapa waktu di zamannya Abu Bakar Siddiq ya, 2 tahun kepemimpinannya setelah wafatnya baginda Rasulullah SAW, dibuatlah mushaf pertama sekali, dimushafkan pertama kali, tapi disuhufkan sudah banyak. Ada suhufnya Ubay bin Ka'ab, ada suhufnya Ibnu Mas'ud, ada suhufnya Zaid bin Sabit, dan suhufnya Sayyidina Ali. Artinya para sahabat itu punya suhufnya masing-masing. Tapi dimushafkan itu terjadi pada zaman setelah terjadinya perang Yamamah, kalau tidak salah, perang Yamamah, di mana perang Yamamah ini mengakibatkan banyak sekali sahabat-sahabat para hafizul Quran itu meninggal. Nah, kekhawatiran karena Umar ibnu Khattab, Rasulullah pernah bersabda bahwa salah satu sahabat Rasul yang mendapatkan ilham itu adalah Umar ibnu Khattab. Kemudian Umar menyampaikan ide dan gagasan dan untuk membukukan Quran supaya tidak terjadi pertengkaran. Supaya tidak terjadi kehilangan wahyu karena banyak yang penghafal Quran ini meninggal. Nah, pada waktu itu teman-teman bayangkan saking ketatnya cara transmisi penjagaan Quran ini. Pada waktu itu usulan dari Umar ibnu Khattab itu tidak langsung diterima oleh Abu Bakar Siddiq. Bahkan ketika dipanggil Zaid bin Sabit untuk menjadi panitia penulisan Quran, kemudian apa kata Zaid bin Sabit? Aku lebih sanggup memindahkan bukit ketimbang melakukan ini. Artinya menurut Zaid ini ada pekerjaan yang sangat berat.
Bukan karena pekerjaan ini berat, sulit dilakukan, bukan karena Zaid seorang penghafal, apalagi dia penulis wahyu, tapi karena belum pernah dilakukan di zaman Rasulullah. Mereka tuh tidak mau menambah-nambahi melakukan sesuatu yang tidak dilakukan di zaman Rasulullah. Beginilah cara sahabat menjaga ajaran Rasulullah. Beda dengan murid-murid Yesus ya. Maaf nih, murid-murid Yesus aja adalah orang yang tidak kapabel menjaga ajaran Yesus. Contoh, dipilih Yesus 12 murid, 2 diantaranya aja berkhianat. Maka gimana mau percaya sama murid Yesus? Yesus hidup aja, muridnya yang tercinta bernama Petrus itu bahkan menyangkal dia. Bayangin, gimana mau percaya sama murid-murid Yesus? Kalaupun nih Bible ditulis sama murid-murid Yesus. Kalau sahabat Rasulullah tuh jelas, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kredibel semua. Bahkan Umar ibnu Khattab dengan Hisham itu hampir baku hantam gara-gara dialek berbeda. Ini mereka tuh nggak mau gitu loh mendengarkan dan menyampaikan sesuatu yang menurut mereka nggak mereka dapat dari Rasulullah. Inilah bukti kredibelnya, atau inilah bukti bahwa rapi dan sangat-sangat terjaga transmisi Quran ini. Nah, dan bayangkan ya, pada zaman Rasulullah hidup, penulis wahyu itu adalah orang yang paling masyhur adalah Zaid bin Sabit. Walaupun ada penulis lainnya seperti Ubay bin Ka'ab dan juga Ibnu Mas'ud. Tapi bayangkan ya, pada saat zaman Rasulullah penulisnya Zaid bin Sabit. Nah, ketika mushaf pertama dituliskan di zamannya Abu Bakar, mushaf tersebut sepeninggalnya Abu Bakar itu dipegang oleh Umar sebagai khalifah pada waktu itu, dan kekhalifahan yang dijalani oleh Umar itu selama 10 tahun. Artinya penulisan Al-Quran kembali, yang pertama sekali adalah di zamannya Abu Bakar, tidak lama setelah Rasulullah SAW wafat. Nah, nanti kita timbul pertanyaan nih, kenapa tidak terjadi pemushafan di zaman Rasulullah? Perlu dipahami, wajar tidak terjadi pemushafan lengkap karena Al-Quran itu turunnya sepanjang Nabi Muhammad jadi Rasul. Jadi nggak mungkin dibuatkan mushaf sementara wahyu belum selesai turun. Nggak lama menjelang Rasulullah itu wafat lah baru wahyu terakhir turun. Makanya nggak mungkin dimushafkan secara lengkap pada zaman Rasulullah masih hidup. Tapi ketika Rasulullah sudah wafat, otomatis telah turunlah wahyu yang terakhir. Jadi wajar kemudian ilham yang datang atau tauqifi yang datang kepada para sahabat untuk memushafkan Quran ini dianggap sesuatu yang diizinkan. Oke, ini Burus, aku mau naik. Pastikan kalau mau naik itu kepentingannya dalam dialektika lintas iman ya. Oke, saya naikin ya. Siapa itu Rasulullahmu? Siapa itu Rasulullahmu? Ya, Rasul saya lah. Gimana pertanyaannya ini? Siapa itu suamimu? Ya, suami saya lah. Namanya maksudnya, kalau namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Kak Burus, ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan? Ini yang saya tahu selama ini kan, yang saya tahu ini ya, Al-Quran ini kan sebagai penyempurna, sama seperti Nabi kita, Nabi Muhammad ini kan menyempurnakan Nabi yang ajaran yang dulu-dulu. Jadi dari kitab apa, Zabur, Taurat, Injil dan lain-lain, Al-Quran ini yang paling sempurna. Saya tidak sepakat ya Bu, maaf. Saya tidak sepakat dengan pendapat itu. Saya sudah bikinkan jurnalnya dan waktu itu dosen saya bilang dia mau rilis jurnal itu di Sinta berapa saya lupa. Bahkan itu jawaban saya terhadap Esra Soru dan Elia Miron yang mengatakan katanya Quran ini penyempurna, apa yang disempurnakan. Pertama, kenapa saya tidak mau mengatakan Quran penyempurna? Tidak ada dalilnya Bu. Yang ada itu adalah Al-Quran itu membenarkan, bukan menyempurnakan. Karena kalau konsekuensi logiknya Al-Quran menyempurnakan, seolah-olah Taurat, Zabur, Injil tidak sempurna. Salah cara berpikirnya kalau saya tidak terima dengan pernyataan Al-Quran penyempurna. Al-Quran bukan penyempurna, Al-Quran kitab sempurna. Kalau menyempurnakan berarti kitab terdahulu nggak sempurna. Masa Allah kasih wahyu kepada nabi-nabinya nggak sempurna? Taurat itu sempurna, Injil itu sempurna, Zabur juga sempurna, sempurna untuk masanya. Nah, saya telepon dan chat dengan
Kiai Haji Idrus Romli untuk memberikan paparan pandangan saya. Lalu Kiai Haji Idrus Romli menambahkan, dan itu saya masukkan ke dalam jurnal ilmiah saya, bahwa menurut Kiai Haji Idrus Romli, Nabi Muhammad sebagai pelengkap penyempurna itu bukan berarti menyempurnakan yang tidak sempurna, tetapi melengkapi, menyelesaikan rentetan Nabi yang telah turun. Begitu. Bukan berarti Nabi Muhammad menyempurnakan Nabi Isa seolah-olah Nabi Isa itu tidak sempurna. Tidak, itu salah. Itu kita kalau pakai bahasa, makanya dalam kaidah menjelaskan agama Islam, saya harus meminimalisir bahasa Indonesia atau bahasa Yunani atau bahasa-bahasa lain yang tidak ada kaitan dengan agama kita. Makanya saya selalu menggunakan bahasa Quran. Dalam Quran kalau kita baca, Al-Quran itu musaddiqul lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Baca dalam Quran. Bahkan saya tantang kalau ada yang menemukan dalil menyempurnakan, ya silakan tunjukin pakai bahasa apa. Karena musaddiqul lima itu artinya membenarkan. Maksudnya apa? Banyak pemahamannya. Salah satunya adalah menyatakan bahwa Injil, Taurat, dan Zabur itu benar dari Allah, tapi bukan Bible. Jangan katakan yang dipegang oleh orang Yahudi dan Kristen itu adalah Taurat, Zabur, Injil. Yang mereka pegang itu dalam perspektif kita adalah kitab yang diklaim sebagai Taurat, Zabur, dan Injil, bukan Bible. Nah, mana Taurat, Zabur, dan Injil? Kenapa harus ada? Nabi-nabinya aja udah nggak ada. Taurat, Zabur, Injil itu kitab yang diturunkan pada masanya kepada nabi-nabi Allah yang diutus kepada umatnya dan masanya. Tentunya pada waktu itu kita disuruh beriman, menyatakan bahwa itu dari Allah, bukan beriman menjadikan itu panduan berkeyakinan kita, karena kita sudah ada petunjuk, yaitu Quran. Nah, jadi saya tidak sepakat dengan pernyataan bahwa Quran menyempurnakan. Quran bukan menyempurnakan, tapi Quran adalah kitab sempurna. Seperti itu. Bu Burus paham nggak dari penjelasan? Ya, Nah, Masya Allah. paham. Jadi kan gini, apa yang saya dengar, yang masih menjadi angan-angan saya, ya sama seperti Uni tadi, apa yang saya dengar ini kan belum mendapat penjelasan yang lebih papar lagi. Makanya kan saya tanya ke Uni. Berarti kan sama seperti Nabi Muhammad, Al-Quran itu apa tadi, pembenar dari yang Membenarkan. Musaddiqul lima. Musaddiqul lima, ya. Dalilnya adalah musaddiqul lima itu membenarkan. Artinya pertama, bukan saja menyatakan bahwa kitab Taurat, Zabur, Injil itu benar datang dari Allah dan betul adalah wahyu Tuhan. Yang kedua adalah membenarkan itu maksudnya meluruskan yang sudah disesatkan. Diluruskan kembali. Jadi ketika kepada Musa diturunkan Taurat, orang-orang yang menerima informasi dari Musa tidak semua jujur. Makanya di dalam Quran kalau kita lihat, orang Yahudi kebiasaannya suka mendengar kabar bohong dan mengada-ada. Mereka suka menyelewengkan dan memutarbalikkan lidahnya. Mereka katakan mereka baca kitab, padahal bukan. Artinya Al-Quran ini meluruskan apa yang diajarkan Taurat, Zabur, Injil. Makanya kalau kita lihat dalam Quran itu dikatakan Taurat itu adalah cahaya, petunjuk dan cahaya. Tapi bukan buat kita. Taurat itu sebagai petunjuk dan cahaya itu untuk orang Bani Israel pada masanya. Nah, bahkan seandainya Bani Israel sekarang ini, seluruh Bani Israel sekarang ini, di tahun sejak kedatangan Nabi Muhammad sebagai Rasul, itu harus ngikutin Al-Quran, karena sudah dinasak dan dimasuk. Jadi Taurat, Zabur, Injil itu hukum-hukumnya sudah dinasak dan dimansuk oleh Quran. Nah, ini kalau teman-teman belajar nasak mansukh. Nah, makanya ada dalil dalam nasak mansukh, manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw misliha. Jadi kalau ada ayat yang dihilangkan dari ingatan manusia, ya, maka Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Contoh, dulu ternyata sahabat mengatakan dulu Quran itu ada dalil ayat rajam, kemudian dihilangkan oleh Allah. Kenapa? Ternyata lafaz dalil rajamnya itu tidak ada, tetapi hukumnya masih berlaku. Kenapa seperti itu? Mari kita bahas. Apa yang ada di Al-Quran itu mutlak absolut harus dilakukan, karena menjadi kewajiban kemudian. Kalau seandainya
rajam itu tidak dihilangkan hukumnya, tapi dinasak dan dimansuk. Nanti itu pelajaran ulumul Quran dalam nasak dan mansuk. Itu panjang nanti, tapi nggak apa-apa. Kalau asal ibu tahu, nasak mansuk itu salah satu ilmu dalam ulumul Quran yang harus dipahami oleh orang-orang Islam biar tidak salah kaprah dan salah paham. Nah seperti itu ya. Dan yang boleh menasak mansuk itu hanya Allah, bukan manusia ya. Mohon maaf, beda dengan kekristenan yang membatalkan kitabnya bukan Tuhannya, tapi orang yang mengaku sebagai rasul seperti Paulus yang membatalkan kitab Taurat berdasarkan ada di dalam Efesus pasal 2 nomor 15. Ya seperti itu ya, biar kita tuh tidak salah paham. Ini pemahaman yang saya sampai detik ini. Ya, ini saya informasikan dulu sama yang tapping-tapping di bawah ini. Alhamdulillah saya sekarang insya Allah sampai nanti akhir hayatnya tetap Islam. Ini saya Islam, bukan saya ini bukan omong-omong atau apa. Nggak usah, nggak apa-apa. Netizen itu bebas. Nggak usah terpengaruh dengan netizen, Bunda. Karena gini, netizen ini, ya sini coba saya kasih pemahaman sedikit. Perlu dipahami kenapa. Oh ya, sebentar. Cuman gini loh, kita sesama Islam ya, apa yang kita dapatkan ini perlu kita cari tahu lagi untuk kebenarannya gitu, teman-teman ya. Jadi kita sesama Islam juga butuh sharing gitu. Jangan sampai informasi yang kita dapat ini bisa menyesatkan kita gitu loh, teman. Ya gini, itu kenapa teman-teman muslim harus tahu ya, kenapa saya sering itu menghalang-halangi orang Islam untuk naik ke Qomal ini, karena nanti khawatir nanti nggak kuat dengan naik di Qomal ini lalu dihakimi netizen. Nah kenapa seperti itu? Karena netizen penonton diskusi lintas agama ini sudah terbiasa melihat pertanyaan konyol itu selalu datang dari umat Kristen. Jadi ada ketidaksenangan dari saudara kita Islam mendengarkan kalau ada saudara-saudari kita tuh yang salah paham tentang Islam. Nanti akan dituduh nyamar, bla bla segala macam. Makanya saya dari dulu itu selalu bilang dan sounding buat saudara-saudara muslim, kalau naik boleh sebenarnya, tapi satu kali bertanya nanti saya turunkan, nanti saya jelaskan. Kenapa begitu? Karena banyak teman-teman muslim, kita juga harus sadar diri ya bahwa ketika kita ngaku muslim nggak langsung pintar dan ngerti tentang Islam semuanya. Pasti kita juga bertahap dan berfase belajarnya. Nah teman-teman kita yang menonton diskusi lintas agama ini kadang nggak mau dan tidak puas, tidak menerima kenyataan bahwa ada kok saudara-saudara kita yang muslim itu sebenarnya mereka tuh mungkin nggak paham seperti pemahaman para ulama atau pemahamannya seharusnya, karena mungkin waktu untuk belajar itu mungkin termakan karena untuk cari dunia atau apa. Jadi ketika orang naik ke sini untuk bertanya, kita berikan edukasi. Nah, jadi kita tidak boleh menghakimi ya buat teman-teman yang di bawah. Nah, makanya buat teman-teman muslim yang naik ke sini, konsekuensi naik ke Qomal saya itu pasti berhadapan dengan netizen. Makanya jangan baper ketika ada komentar-komentar, itu pasti. Nah, kalau Oten rata-rata tahu sendiri, mereka memang jarang yang, maaf ya saya bilang tuh kayak rasa malu tuh kayak udah gak ada. Kalau kita Islam tuh kan ada rasa malu, ada rasa ini itu ya, seperti itu. Oke Kak Burus, udah ya, kita prioritaskan orang Uni, yang satu lagi Uni. Ya. Yang kan saya mau tanya, katanya kan agama yang pertama yang maksudnya daripada Islam ini lebih duluan Kristen gitu kan? Yang kemarin saya dengar di Qomal seperti ini kan, diskusi seperti ini kan, kata-kata orang Kristen kan menyebutnya lebih duluan Kristen daripada Islam gitu nih. Gimana? Oke, saya jawab ya. Pertama, kalau mengatakan agama Kristen lebih dulu, lalu kemudian agama Kristen lebih benar daripada Islam karena lebih dulu, maka bukan Kristen yang lebih benar. Yang lebih benar itu adalah pagan Romawi dan juga Yahudi dan juga Hindu. Karena yang lebih dulu daripada agama-agama semua bahkan adalah peradaban Mesopotamia kuno, yang sudah ada tablet Hammurabi dan hukum-hukumnya tanpa ada kitab Torah. Jadi kalau parameter benar dan salahnya karena lebih dulu, harusnya Kristen itu tidak jadi Kristen. Karena Kristen juga muncul yang mana dulu nih. Kalau Katolik itu nggak bisa juga dibilang abad pertama, nggak ada Katolik di abad pertama. Kalau Protestan itu baru muncul di abad ke-16. Yang mana? Yang ada itu di abad pertama adalah ajaran Yeshua. Apakah Kristen yang mana? Ya tunjukkan bukti kalau Yeshua mengajarkan Kristen seperti yang diimani oleh orang Kristen Ortodok, Kristen Katolik, Protestan, tunjukin. Jadi ketika mereka mengatakan Kristen lebih dulu ada, terus apa masalahnya?
oh kalau begitu agama Kristen yang benar. Kenapa harus Kristen? Kenapa nggak Hindu? Kenapa nggak peradaban Mesopotamia kuno? Kenapa nggak menyembah roh-roh seperti animisme aja? Itu yang lebih dulu. Bahkan Iya, Uni, kalau Uni, yang Uni. ngomong ya, kalau yang bicara ini adalah Kristen Protestan, lebih harusnya tahu wah nggak tahu malu banget kalau Kristen Protestan yang ini. Kalau ada nih orang Kristen Protestan ngomong-ngomong masalah agama lebih dulu mana, harusnya kalau aku jadi kalian tuh sembunyi di lemari, aku kuncinya aku makan gitu, saking malunya. Karena Kristen Protestan itu baru muncul di abad ke-16 gitu. Kalau kita lihat iya, dari sejarah agama-agama yang ditulis oleh Karen Armstrong, siapa bilang Kristen yang lebih dulu? Banyak agama yang lebih dulu. Ada suku Inka, suku Aztec, itu kan termasuk sistem kepercayaan. Gitu ya. Itu ya. Jadi saya Iya. bicara dari sisi Makasih. historis. Ya. Jadi Iya. teman-teman harus membedakan ya. Kita harus membedakan dalam kaidah historis, dalam kaidah esensial. Secara esensi, secara hakikat, Islam itu adalah agama yang sudah ada sebelum Nabi Adam diciptakan. Karena sistem kepercayaannya sudah dituliskan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Secara teologi, secara esensial. Dan yang namanya ketuhanan itu tidak mungkin bisa dibuktikan secara empirik. Baik agamanya Hindu, Kristen, Buddha sekalipun, nggak bisa dibuktikan secara empirik keberadaan hal-hal yang di luar atau beyond logik itu. Nah, Iya, Uni. tetapi kita bisa memverifikasi kebenaran itu menggunakan kaidah ilmu arkeologi dan historis. Boleh. Seperti Iya, itu. iya, Uni. Ya. Terima kasih penjelasannya, Uni. Saya turun Siap. dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ini masih di bawah warahmatullahi Uni. wabarakatuh. Siap selalu ya. Gitu ya, saya akan jelaskan lanjut ke transmisi kitab suci tadi, tapi kita bahas lagi transmisi agama nih. Jadi kalau secara esensi Islam itu dari kata, ada 3 kata yang mendasari kata Islam. Yang pertama adalah kata aslam, artinya tunduk dan patuh. Sebelum Adam hadir, apalagi Nabi Muhammad loh, sebelum Adam hadir sudah ada yang tunduk dan patuh kepada Allah, yaitu para malaikat. Maka mereka aslam. Kalian pikir malaikat tidak punya aturan? Mereka juga bertawaf, mereka memuji Allah, bahkan mereka mengakui bahwa mereka mensucikan asma Allah, beribadah kepada Allah. Dalilnya mana? Dalam Quran surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Nih, malaikat bilang nih. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ketika Allah berfirman, wa iz qala rabbuka lil malaikah, ketika Allah berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Qalu ataj'alu fiha, lalu malaikat bertanya, kenapa menciptakan mereka? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, mereka akan merusak bumi dan menumpahkan darah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa nahnu, lalu malaikat menjawab lagi, wa nahnu nusabbihu bihamdika, sementara kami mensucikan namamu dan memuliakanmu, beribadah kepada Allah. Artinya sistem keyakinan itu sudah ada sebelum Adam diciptakan. Bahkan ketika ada diskusi antara Nabi Musa dan Nabi Adam, ketika Nabi Musa mengatakan, engkau dia yang Adam yang membuat manusia keluar dari surga, lalu Nabi Adam mengatakan, bagaimana Taurat itu diciptakan, Taurat itu telah dituliskan atau dihadirkan 40 tahun sebelum penciptaan Nabi Adam. Perhatikan baik-baik. Artinya apa? Sudah Allah tuliskan 40 tahun sebelum penciptaan Nabi Adam bahwa nanti ketentuannya sudah begitu. Bagaimana mungkin Nabi Adam bisa mengingkari apa yang sudah Allah tetapkan? Karena yang namanya Allah kalau menetapkan segala sesuatu, menetapkan berdasarkan pengetahuan Allah yang melampaui ruang dan waktu. Artinya sebelum Nabi Adam ingkar kepada Allah, Allah sudah tahu. Makanya Tuhan kita nggak pernah menyesal kalau Nabi Adam itu ingkar. Apa yang terjadi ketika Nabi Adam ingkar? Maka Allah memberikan cara bertobat kepadanya, kalimat tobat. Dalilnya mana? Fatalaqa Adamu mi rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ketika Adam menerima kalimat taubat dari Tuhannya, maka diterimalah taubat Adam. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Nah, ini
Kalau seandainya Tuhan kita nggak maha mengetahui, maka Tuhan kita menyesal ketika menciptakan Adam. Ternyata Adam, tadinya Tuhan mengira bahwa Adam itu adalah baik, tiba-tiba Adam tidak baik. Wah, perkiraan Tuhan salah nih. Bahaya. Doktrin yang mengatakan bahwa Tuhan menyesal menciptakan manusia itu bahaya sekali. Itu hanya menista Tuhan, seolah-olah Tuhan itu goblok gitu loh. Astagfirullahaladzim, tidak maha mengetahui. Makanya kita tidak percaya kitab yang dipegang oleh orang Yahudi sebagai firman ilahi, karena ada diksi-diksi yang tidak sesuai untuk diksi ketuhanan. Seperti itu. Paham ya buat teman-teman yang menyimak, semoga mengerti apa yang saya paparkan. Daud itu raja sis. Oke, ini keren banget nih ya. HSM. Daud itu raja sis, bukan nabi. Inilah kenapa saya katakan umat Kristen lebih baik jangan banyak menjelaskan agamanya, karena sekali statement tuh bikin malu keluarga sendiri. Mungkin kamu nggak pernah baca kitabmu, Dek, bahwa Daud itu adalah nabi, Dek. HSM ya. Nih saya tunjukkan kepada kamu sebab Daud itu adalah nabi ya. Parah nih. Dan ini bukan di perjanjian lama loh, di perjanjian baru loh. Ya, bentar ya, saya tunjukin. Aduh, ada yang tidur nih. Halo Bunda Mai. Aduh. Nah, buat akun bernama HSM. Ya. Saya tunjukin dulu nih. Dalam Kisah Para Rasul pasal kedua nomor 30, HSM, dengar baik-baik ya. Jangan kamu ingkari kitab kamu lagi. Untung kamu untung kamu typing barusan. Seandainya kamu nggak typing, kamu belum tahu kalau Daud itu nabi. Ya, nih baca di kitabmu Kisah Para Rasul pasal kedua nomor 30. Ya, di sini dikatakan ketika Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta, ia berkata bahwa Daud adalah nabi. Ya, dalam Kisah Para Rasul pasal kedua nomor 30. Kamu baca kitabmu. Ya, KPR Kisah Para Rasul pasal kedua nomor 30. Ini orang Kristen yang nggak suka baca kitabnya sendiri sampai nggak tahu kalau Daud adalah nabi. Nih, saya bacakan ya. Ini dari ayat 29. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi. Jangan kau bilang ini labi ya. Jangan bilang labi, ini penistaan itu. Kok bisa-bisanya kitabnya diingkari? Masa mentang-mentang Daud ngambil bini orang nggak kau akui kalau dia nabi, padahal di kitabmu dikatakan dia nabi. Jehong kau. Aku tahu kau malu karena Daud pernah ngambil bini orang. Itu kenyataan di kitabmu yang harus kau terima. Tunjukkan, tunjukkan. Nih aku tunjukkan. Kalau aku tunjukkan, emangnya kalian bertobat mau mengakui kalau Daud nabi? Ini aku tunjukkan. Tuh, Kisah Para Rasul. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi. Buka mata kalian. Mau kalian bilang Daud yang lain itu, oh itu bukan Daudnya, Daud yang kami maksud. Daud mana yang kau maksud? Daud mana? Yang ngaco. Udah gembala ini. Mau kalian bodoh-bodohi? Bisa. Daud mentang-mentang ngambil bini orang nggak diakui sebagai nabi lagi. Cehong kalian itu. Cehong kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka kenapa malu ya? Atau gimana? Daud itu jadi malu. Karena gimana mereka mau menerima Nabi Daud sebagai nabi di kitab mereka? Karena dalam kitab mereka itu Nabi Daud diceritakan mengambil bini orang. Jadi mereka anggap cuma raja-raja doang. Mereka nggak mau terima. Karena mereka kan suka merendahkan Nabi Muhammad, mengatakan poligami, pedofil. Padahal Nabi Daud ngambil bini orang. Artinya parameter kenabian dalam kitab mereka tuh nggak ada gitu loh. kan? Coba satu saja nabi yang dibistakan di dalam itu. Rata-rata sih nggak ada, semua dinista, semua dianggap nggak ada adab sih. Bahkan Hosea aja disuruh Tuhan memperanakkan anak-anak sundal. Yesaya 3 tahun lagi disuruh tidak berbusana, coba bayangkan.
gitu. Baru mereka tutupi dengan agama khas. Kasih dari Hongkong. Gitu. Kenapa lo pakai jilbab? Ya karena saya Islam. Kenapa lo pakai jilbab? Ya saya diperintahkan di agama saya untuk pakai jilbab. Gimana sih, kok pertanyaannya aneh? Kenapa lo pakai jilbab? Bunda Ariel, ya karena saya orang Islam, Bunda Ariel. Terus saya nggak boleh pakai jilbab gitu? Salah kamar. Dikira Mikana kali ya. Bunda, saya ini Islam, Bunda sayang. Oh Bunda. Oh, dikira Mikana aku. Mikana nggak berani lagi menghadapi aku, guys. Kata dia, aku tidak boleh berdiskusi lagi sama orang tuaku, sama Uniripa, katanya gitu. Sebenarnya dia takut sama aku karena udah babak belur 2 kali pertemuan, hancur lebur dia saya buat. Tahap apa aja katanya. Halo Ibu Afram Pati Utara. Oke. Free Palestine insyaallah. Ibu Atim, halo Topan Surade. Sudah standby kah? Nggak apa-apa Bunda. Topan Surade, jilbab itu sudah lebih dulu dipakai orang Kristen Ortodoks. Lah, emang kita tahu jilbab itu diwajibkan buat perempuan Kristen. Pertanyaannya kenapa Oten nggak pada pakai jilbab? Dan pertanyaannya adalah jilbab kayak mana yang diperintahkan sama Kristen kalian? Hah? Kayak mana coba? Pakai jilbab kayak kami ini atau pakai kerudung kayak Bunda Maria? Hayo lo. Nah? Iya, mereka cuma tutup rambut doang, rambut leher enggak. Iya. Pakai rok mini. Boleh gitu Ika. Yang mau naik ya silakan bertanya. Di sini kalian nanya tentang Islam aja lah. Kenapa? Karena gini ya, kalau kalian menjelaskan agama kalian, aku khawatir mantila. Kalau Katolik itu pakai mantila dia. Aku khawatir kalau kalian Kristen semakin ada yang menjelaskan agamanya, semakin banyak denom, serius. Si Gumasak jelasin Kristen beda lagi, ada yang namanya kealahan apa gitu, apa namanya? Apa itu kemarin? Banyak lah Allahnya, Tuhannya banyak. Luga Tambunan bilang Roh Kudus perempuan lagi. Mikana bilang nama Tuhan itu Yahweh Yeshua, pejabat surga lah. Belum lagi nanti beda lagi nanti sisa. Aduh, makanya aku tuh khawatir kalau kalian tuh menjelaskan agama kalian. Aku maunya yang jelasin agama kalian itu adalah orang-orang yang betul-betul berilmu di kalangan kalian. Jadi ya nggak sembarangan gitu loh. Karena semakin kalian jelaskan kalau kalian tuh orang awam, kayak Boruni Yesus bilang Yahweh adalah iblis, parah loh. Ya, makanya untuk menghargai kalian, aku minta yang menjelaskan agama kalian yang betul-betul berilmu aja. Yang awam udahlah nanya aja gitu. Rendahkan hati kalian, kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Ya. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.